Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa al-qayyum wa atubu ilaih. Zidul hadatsana bil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi antuyil qalbu binuri ma'rifatika abadan abada. Rabbi yasir wa la tu'asir bizidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qulubana fi dzikrillah. La ilaha illallah nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyadana wa habatana indal mawtana fil nabi kalimatin syahadatan alum nabi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul kitabihil karim. Ya Allah, hormati para alim ulama, para guru agama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, serta rombongan maulid hafiz yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita kembali pada siang hari ini mengucapkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu kesehatan, nikmat sihat walafiat pada seluruh anggota jasmani dan rohani kita ini, sehingga kita dapat berkumpul berhadir di langgar yang mulia ini. Maksud dan tujuan kita bersama-sama tiada lain adalah memperingati Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga sekaligus haulan guru sekumpul yang ke-17. Dan dari beberapa yang kita limpahkan dan kita curahkan salawat dan salam kita khususnya kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keberuntungan ke beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau hingga hari kiamat yaumil qiyamah. Hadir dengan hadir yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di bulan Rajab, di hari yang ke-6 karena 84 hari lagi hari raya Idul Fitri. Pas haulan guru sekumpul 5 Rajab semalam. Jadi beliau dilahirkan di kota Martapura di Seberang, di Tunggul Irang, 27 Muharram 11 Februari 1942. Jadi beliau tidak pernah mengisap susuk mama beliau, tapi mengisap liur tuan guru Abdurrahman atau Haji Adu selama 40 hari. Jadi memang ada keganjilan kepada beliau di waktu kecil, tidak pernah jahil dan hafal Al-Quran. Jadi beliau nengar kawanan lawan kekanakan, lalu di anmi kakanakan kan dipukuli kakanakan sini kada pernah bagi salawat witan menakai kita oh yang ini di anu kakawanan bukit anu bahai si anu manulun oh abahnya juga malunakan nang saya kok abahnya juga malunakan kan ko bayaran abah ko ya betul ko bayaran kai ko turunan kai lawan dia punya malunakan bukitnya ya. Nah, tapi kalau belum sekumpul tidak berdua dah kami ada hibet antik kucing sama kucing berkelahi, nah ampun kucing gara-garaan. Nah, berarti pintar buat kucing.
Jadi masa kumpul itu kuitan beliau bahari bewarung. Nah ini kita ambil sedikit. Jadi kan kalau orang minum di warung ini paling kada orang minum itu pasti ada tak tinggal banyunya sedikit, ada sejari, ada 2 jari, ada 3 jari, ada yang separuh. Jadi dikumpulkan oleh Mama Sidi, dikumpulkan di biskum. Nah lalu kemudian diminum makan sidin lawan guru sakumpul. Karena bilanya ada orang yang 41 tak kurang wali saikum. Ya. Dan beliau pun di masa hidup tamu yang banyak datangan kepada beliau. Sidin jamu dengan minuman. Jadi tamu boleh ada sisa banyu sidin meminumi. Mana kayak kita kadang-kadang berpikir bumaskah kada kawannya. Menganjian danang bungas sakonanya. Menganjian dan kada bungas berpici menyana asal tataguk aja. Dan luar biasa. Dan beliau pun tidak pernah pilih kasih. Kan penyanyi Niki Ardila mencintai wali ya. Sampai sekarang makam Niki Ardila tidak pernah kosong. Luar biasa. Kalau dia baginda Rasul dan siapa mencintai para wali, waliku berarti sama mencintai aku juga. Barang siapa yang memusuhi para wali, waliku berarti aku akan menyatakan perang kepadanya. Nah jangan ibaratnya itu kita bertingkuk di tangan wali. Sama di dalam riwayat. Nah, di dalam riwayat Imam Tasawuf yang bernama Junaidi Al-Baghdadi. Jadi disitulah para murid-muridnya disuruh menyeberang, tapi tidak alat perahu. Jadi ujar Imam Junaidi Al-Baghdadi ulama tasawuf, ujar sini wahai murid-muridku kita akan menyeberang sungai. Kata olehmu, sambat olehmu, ya Junaidi, ya Junaidi, ya Junaidi. Kayak itu aja. Nah dengan yakin si murid ya Junaidi, ya Junaidi, ya Junaidi bisa menyebar, tapi pas di tengah-tengah berubah pikiran si murid ini tadi. Kenapa ya Junaidi, ya Junaidi, ya Junaidi? Kada ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berubah pikiran si murid, sampai mengata Junaidi kada yakin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya tenggelam di tanah. Nah, lalu disuruh Junaidi tangan. Kenapa dia Junaidi ikam jadi tenggelam? Nah, jadi bagi saya si murid ini tadi, wahai guruku, tadi pian pas memadahkan waktu menyeberang ya Junaidi, ya Junaidi, ya Junaidi, kami alhamdulillah selamat. Tapi di dalam hati kami kada yakin harusnya Bang Junaidi pada Allah Ta'ala. Nah, itu kan maksudnya. Nah, jadi ujar Junaidi, ikam tahu lah Allah Ta'ala, kada tahu. Nah, ikam tahu lah aku tahu. Nah, jangannya ikam artinya mengucapkan kepada aku kayaknya aku memadahkan Allah Ta'ala. Nah, itu maksudnya berwasilah. Berarti kan itu berwasilah, berpegang kepada wali sampai kepada baginda Rasul, sampai kepada Allah Ta'ala. Nah, itu yang namanya kita wasul berwasilah. Nah, di situ. Jadi guru sekumpul ini ulama syariat, tarikat, hakikat dan marifat. Luar biasa sidin. Percaya marifat itu di Nur Muhammad. Nah, jadi banyak yang datangan. Makanya beliau lah di dalam kisah beliau itu. Jadi kan sini apabila siang hari itu beliau ke pasar, tapi bagi dia saja banyak orang yang tidak tahu ke pasar sini. Imbah ke pasar boleh naik becak. Imbah naik becak itu dijulungi sidin, upah becak itu di dalam amplop. Nah, lalu kemudian tukang becak ini sampai ke pangkalan, sampai ke terminal dibuka duit 50.000 bahari, 50.000 banyak. Pasarnya bahari 5.000 aja, di bari sini tukang becak ini 5.000, tapi apa? Jadi ujar tukang becak mungkin ini tak salah guru sekumpulnya, tak salah julung nih kebanyakan. Nengarang tukang becak terlalu jujur dan rezeki banyak benar. Boleh kan? Assalamualaikum guru, waalaikumsalam di sini Pak Pian tak salah julung nih kebanyakan. Ya aja sih dia bilang sidin ke dalam lemari. Nah aja sidin, boleh kan? Sekali dibuka bertambah 100.000. Nah aja tak salah pulang guru ini. Boleh pulang. Assalamualaikum guru, waalaikumsalam. Biar tak salah pulang nah apa katanya. Nah aja sidin mungkin ini kena salah lagi aja sidin nah. Bukain 200.000. Jakanya nang 10 kali bisa 2 juta. Nah baik banget tukang bicanya. Nah itu berkat kejujuran. Dan ada lagi kisah dari tukang langsung. Tukang itu salah seorang jamaah ulun. Jadi manukali
padu beliau itu kan memasang keramik. Lalu kemudian datang ada orang itu hendak artinya memberi duit langsung aja. Assalamualaikum salamnya. Apa kabar? Ulun kabul hajat guru ini hendak memberi pian duit setas. Lalu ujar guru sakumpul terima di sini. Tapi di sini tolong bagiakan kena pulang lawan artinya orang-orang yang kada mampu. Kenapa ujar? Dibukakan sidin lamari hibak lawan duit. Nah, berarti sudah beliau. Dan juga ada lagi orang yang artinya hendak bersalaman. Orang tuh kan licak-licak tangan, rigat, jangan ibarat itu orang susah lah juga. Jadi hendak bersalaman gue sekumpul, jadi dia penjaganya. Kamu jangan nyarigat soalnya gue sekumpul kan di dalam. Mandangan sidin. Kalau ada sidin apa nang di sidin? Itu hendak bersalaman hampir ke sini di sidin. Nah jadi berarti kan artinya ini suatu wali karismatik. Beliau itu wali tersohor di dunia. Yang wali ini ada wali master, ada wali masyhur, ada wali kutub. Nah wali sedunia beliau. Kalau wali master wali yang tersembunyi, namun orang tidak tahu. Kalau wali masyhur yang tersebut, kalau wali kutub, nah wali kutub itu wali yang memimpin di suatu wilayah. Umpamanya wilayah Madinah si Saman, wilayah Baghdad si Abdul Qadir Jailani. Kalau kita di Kalimantan Selatan, wali kutubnya ada Datuk Kalampayan. Wali kutub, nah ada juga yang wali kubur. Wali kubur itu orang ibadah datang bacaan, anak-anak itu bawa kubutan ya. Wali kubur ngarnya. Jadi ada sidang kuburan para wali. Nah ini karamah daripada guru sekumpul. Jadi bubuhan para wali di hadiran maut. Jadi ujar nang bubuhan anak buah wali bertanya kepada rajanya wali, wahai raja wali, apakah guru Zaini Abdul Ghani termasuk salah seorang gulungan kita ini, gulungan wali? Berdiri ya nang raja wali ini, kali itu termasuk di sini. Oh bujur aja kata masuk dan gulungan wali di situ, tapi sidin langsung dapat ijabah dari Rasulullah. Hebat lagi. Nah makanya orang daripada studi penjuru manapun datang kepada beliau, suatu karamah beliau. Nah jadi kita membicarakan hawan guru sekumpul, mudah-mudahan berkat wali kita mendapatkan syafaat sidin dan baginda Rasulullah. Subhanalladzi asra bi abdihi ila minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Maha suci Allah dan kesucian Allah Ta'ala yang telah menjalankan hambanya Muhammad. Jadi Nabi kita Muhammad itu orang yang mulia zahir dan batin dijalankan ada obajiran sidin. Orang yang luar biasa Nabi kita ini, penghulu jiwa manusia dijalankan oleh Tuhan. Apalagi kita yang tak mampu, apalagi yang kita la haula wala, jangan merasa diri kita kuasa. Lihat kita kalau belajar sifat 20 tauhid lah, kudrat Tuhan artinya kuasa Tuhan. Berarti kita kan kuasa. Inya sifat Allah Ta'ala lawan kita ini berlainan. Kalau Allah Ta'ala sifat sidin ada, kita ada. Sifat sidin hayat hidup, kita mati. Sifat sidin sifat basar melihat, kita buta. Sifat sidin kalam berbicara, kita bisu. Sifat sidin sifat mendengar, sifat sama, kita tuli. Karena kita lawan Allah Ta'ala berlainan, tapi satu tujuan. Nah berlainan tapi satu tujuan, kan berlainan. Kalau sidin hidup kita mati, tapi satu tujuan. Kamana Allah Ta'ala kasih kita. Nah, tapi kalau kita lawan manusia berlainan, nah lawan kada setujuan. Kalau Allah Ta'ala berlainan tapi setujuan, nah ini bedanya. Kalau lawan Allah Ta'ala kita berlainan tapi setujuan. Kalau lawan manusia kita berlainan, nah berlainan kelak. Yang beri ke sana, beri ke situ, berlainan. Tapi kalau Allah Ta'ala bujur aja kita berlainan, sini hidup kita mati, tapi kita setujuan dengan cara. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu bertajari bernambah kepada roh. Roh itu bukan Allah tapi kenyataan Allah. Nah, jadi kemana roh, kemana jasad? Jasad tidak akan bisa bergerak tanpa roh. Roh tidak akan nyata tanpa jasad. Jadi antara jasad dengan roh saling berkaitan erat. Nah kayak baju lawan kima, bajunya baik tapi kimanya kada kelihatan pusat. Kimanya larang, bajunya kada, perkimanya larang. Sama. Siapa yang salah? Kalau secara syariat, secara fikih, batang tubuh yang salah.
Kalau secara ilmu hakikat bukan batang tubuh yang salat, tapi rohani jiwa. Nah, tapi pulang amun artinya roh kada, jasad ada, mayat. Nah, jasad kada, roh ada, kuyang. Nah, jadi keduanya. Jadi kita di sini disuruh memperingati Isra Mi'raj itu supaya berjumpa pada pertemuan Allah. Di dalam hadis Rasulullah, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'raj bagi orang mukmin. Yang namanya mi'raj itu artinya berjumpa bertemuan lawan Allah. Bila inya kada bertemu lawan Allah tapi penyembahyang, tapi nya kada beriman cuma Islam. Nah, nya mengandalkan amal. Karena di dalam riwayat di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang bernama alim orangnya, yang bernama Bal'am bin Ba'ur. Bal'am bin Ba'ur ini beramal ibadah 300 tahun, siang dia puasa, malam dia salat tahajud. Tapi kenapa masuk neraka? Kenapanya ini yang kita cari. Kalau orang beramal beribadah masuk surga wajar. Ini orang yang beramal beribadah kenapa masuk neraka? Kalau orang berbuat jahat masuk neraka wajar. Tapi kenapa orang yang berbuat jahat masuk surga? Nah, kesini. Bal'am bin Ba'ur 300 tahun beramal beribadah mengharapkan surga. Setelah Bal'am bin Ba'ur meninggal dunia, lalu diceburkan Allah Ta'ala ke dalam neraka. Bertanya Bal'am bin Ba'ur, protes sama Tuhan. Ya Allah ya Rabbi, ulun protes kenapa pian memasukkan ulun ke dalam neraka? Bukankah ulun selama 300 tahun beramal beribadah? Bujur di Tuhan. Wahai malaikat Jibril, wahai malaikat Mikail, lihat catatan. Dasar bujur catatan Bal'am bin Ba'ur itu termasuk orang yang alim. 300 tahun beramal beribadah. Nah, tapi kenapa masuk ke neraka? Ujar Tuhan, wahai Bal'am bin Ba'ur, aku bertanya kepada kamu. Ikam merasa berisi mata, ya. Siapa yang melihatakan ikam? Biar ya Allah. Ikam merasa berisi betis. Siapa yang kamu menjalani ikam? Biar ya Allah. Ikam merasa hidup. Siapa kau menggerakkan ikam? Biar ya Allah. Ikam merasa beramal beribadah kala ini. Tapi siapa karena mengawakan kudrat dan iradat kau pada ikam? Engkau ya Allah. Tersungkur Bal'am bin Ba'ur. Tapi dimasukkan dalam surga, tapi hangit daun awak. Ini mengiktibarkan bahwa kita la haula wa la quwata illa billahi. Karena manusia tak luput. Diumpamakan seorang wayang yang sedang dimainkan oleh seorang dalang. Wayang kulit dalang hidup, nah, digerakkan dalang. Kemana dalang kasih itu wayang. Sama kita roh inilah bagaikan dalang, sedangkan jasmani bagi itu wayang. Kalau kita mengatakan takbir Allahu Akbar. Nah, jadi kada kawa kita memponis seseorang itu salah. Kita tuntut yang wajib 3. Ilmu fikihnya, ilmu tauhidnya, ilmu tasawufnya. Ilmu fikih itu laksana sebuah mobil, anggap saja mobil Avanza. Kawalah berjalan mengadai mesinnya, belajar ilmu tauhid sifat 20. Nah, mesinnya ada, mobilnya ada, tapi jokinya ada. Namanya nyupir ada. Nah, makanya belajar tasawuf. Jadi ketiganya apa? Jangan disalahkan. Ilmu fikih benar, ilmu tauhid benar, ilmu tasawuf benar. Siapa yang salah ketiganya? Kita umpamakan pulang di batang tubuh. Ilmu fikih ini sembahyang membersih daripada jasmani. Ini belajar tauhid sifat 20 membersih hati. Ini belajar ilmu tasawuf membersih daripada roh. Jadi yang ketiga ini mana nanya sabarkan? Ayo, jasad salat tanpa hati tanpa roh tidak bisa. Roh juga salat tanpa hati tanpa jasad tidak bisa. Nah, ini yang kita kenali dulu. Karena baginda Rasulullah itu di kota Makkah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Qila ya Rasulullah, ayul amal afdal?" Wahai baginda Rasulullah, manakah amal-amal yang paling kami utamakan? Jadi sahabat ini hendak minta julungi amalan. Malah sebaliknya baginda Rasulullah kada menjulungi amal. Apa ujar sidin? Al ilmu ma'rifatul. Yang artinya dalam bahasa kita ikam tuntut aja ilmu ketuhanan. Nah, jadi di situ awal pertama, awal firman orang yang beragama itu mengenal siapa engkau ya Allah, di mana adanya engkau ya Allah. Lihat ya orang sampai masjid dan berdiri kan, Allahu Akbar, kemana tangannya maragap. Berarti bilangnya tangannya maragap kawat, berarti di situ bukan nyata cara.
Kada mau kalau Allahu Akbar, kada mau itu. Karena Tuhan tidak ada di luar. Karena baginda Rasul, man ta'abal maula bil ghairi nafsin faqad bala dalam beda. Barang siapa mengenali Allah, mencari Allah, wajib. Bilanya mencari di luar daripada hakikat awaknya sesat. Jangan di luar, pada dirian sesuai Al-Quran. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu kata Allah, aku menyatakan diriku. Nah, jadi jasmani seolah-olah awak begitu bergerak batas bujur. Jasmani bergantung kepada hati, hati bergantung kepada nafas. Nah, jakanya kada nafas, hati kada mau hendak. Nah, jasmani bergantung kepada hati, hati bergantung kepada nafas, nafas bergantung kepada roh. Di situ tuh jalannya. Nah, jadi roh bergantung kepada rahasia. Di dalam rahasia itu Nur Muhammad, di situ rahasia Allah Ta'ala ulang lagi. Nah ini nih intinya nih. Jasmani bergerak, kalau bergerak bergantung kepada hati juga. Nah, hati berkehendak bergantung kepada nafas. Mengenai nafas kalau hati berkehendak. Nah, jadi nafas bergantung kepada roh. Roh bergantung kepada rahasia. Di dalam rahasia itulah diri Nur Muhammad dan rahasia Tuhan. Nah jadi rahasia Tuhan al insanu syirik wa anisirahu. Insan itu katalah rahasia Allah menjadikan rahasia ini. Maksudnya itu beri diam aja lah. Aku tuh nampak berikan, bila kemarin tuh lihat kok, tapi beri diam aja, jangan sambat. Bila kemandangan tuh dengar kok, bila kebajalan-jalan kok, aku nampak berikan, jadi nyatakan apa pada diri kamu. Nah, berarti Tuhan gak ada di luar, di sini. Kadang-kadang manusia yang syirik, karena dosa syirik tidak akan dapat diampuni. Surah An-Nisa ayat 116. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksud syirik ini kada tahu orang Tuhan hidup di dunia, tahu bercari murid kepala kada tahu, beramal kada tahu, orang Tuhan kada tahu, sekalinya aja. Ibaratnya jembatan jebok itu dilanggar satu. Nah ini. Jadi cari ilmu fikih, cari ilmu tauhid, cari ilmu tasawuf, wajib. Dan menyalahkanlah. Kalau ada orang menyalahkan, ini beda. Orang fikih ke ininya sembahyang, aku orang sembahyang ini. Orang tauhid kada aku sambayang, aku ini cuma menyatakan Tuhan. Orang tasawuf nyatalah diri Allah Ta'ala. Fikih bujur, tasawuf bujur, kada nang tasahnya. Nya ada juga pian itu jar kuat di fikih, itu jar kuat di tasawuf. Nah, kalau sembayangan bukan tasawufnya salah, orang ini pengoler. Ada yang ini kuat dia di fikih kuat. Lalu sekalinya pas bakami terus di bakami. Kenapa kada berbasuh? Kita mau kawan ikut kami kenapa kada berbasuh? Anu jar, banyu jar kareda. Di dalam ilmu fikih itu apabila kita bakami lalakian bilanya kada ada banyu, nah, cari daun, tapi jangan daun kaladi gentar. Coba kan ada yang bisa ngambil kal, ngambil mana? Kada ada gunanya daun, kada ada bujur, tapi cari batu 3 biji. Tapi jangan batu nang jamrut, jangan batu nang hati nang hancing batu. 3 biji aja. Nah, kada ada juga banyu kada ada, daun kada ada. Nah, jadi daun kada ada, banyu kada ada lah. Yang terakhir, jadi cari bisa makan katawin. Itu tuh. Tapi jangan gancang-gancang kaina gulai kepala sihar. Nah, disinilah. Nah itu hukum fikih tuh. Tapi kalau bini lu kada tahu. Inilah latihan lah. Jadi fikih bujur, tauhid bujur, tasawuf bujur. Jadi baginda Rasulullah itu disampaikan sirin surga. Siapa itu Jibril, umat ikam. Disampaikan di neraka itu siapa Jibril, umat ikam juga. Nah jadi itu kita sebenarnya kalau di dalam salat itu harus bersih suci. Suci apa? Suci maksudnya daripada bacaan, daripada najis. Jangan ada akuan kita, karena kita ini dilakon-lakonakan oleh seorang dana. Jadi jangan merasa kita yang hebat. Ini hebatnya engkau ya Allah, ulun karena kuasa. Makanya rancak kita membaca la haula wala quwata illa billahil azim. Maksudnya itu tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pilihan ya Allah. Lihat kita di dalam syarat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil alamin. Sesungguhnya ya Allah, ulun salat lawan pian, ulun bamal ibadah lawan pian, ulun hidup lawan pian, dan mati pun bersama pian. Yang kita cari itu bukan yang kita kawa bamal ibadah banyak, jangan. Yang kita cari itu nang mengawakan. Kalau di dalam hukum saat fikih lah,
memandang banyaknya pahala, target pahala sekian itu jujur aja. Tapi kalau kita sudah masuk terjun ke dunia ilmu hakikat, jangan lagi meunting banyak pahalanya, unting nang mengawakan. Siapa yang berqudrat pada diri kamu? Engkau ya Allah. Siapa yang beriradeh pada diri engkau ya Allah. Jadi kita ini tidak ada memiliki apa-apa. Jadi nyatakan dalam diri kita ini Allah wajib wujud. Kalau usah ngalih mencari bila ada pada kipas. Kalau usah ngalih mencari Allah nampak pada nafas. Coba dengarkan nafas pian. Apa bunyinya? Allah. Apa bahasa Banjarnya? Aku Allah. Nah, ada sembarang itu. Nah, dikir terus ya. Kalau kita cuma mengandalkan lidah bisa aku. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini bisa kita terdiam atau tertidurkan kan bisa lagi. Tapi kalau ini Pak terus menerus, tidak akan pernah berhenti. Mulai dia lahir sampai sekarang tidak pernah berhenti. Ini namanya la yazkurullah illallah. Tidak ada yang berzikir, hanya Allah yang berzikir. Bukan kamu yang berzikir, bukan wayang yang berzikir, tapi dalam yang berzikir. Makanya apa bedanya orang yang berzikir kalamnya? Afdalul dzikri fa'lam annahu. Maksudnya itu nang seabdal-abdalnya, nang bujur-bujurnya, nang berzikir tahulah. Itu zikir Allah Ta'ala. Fa'lam annahu kataku la ilaha illallah, kataku yang bukan kamu yang berkata. Ujar dalam bukan ikam kata wayangnya itu aku di dalam. Nah, jadi dalamnya pada diri kita itu roh. Siapa roh? Itu sifatnya Allah, itu kenyataan Allah Ta'ala yang menjadikan dia kewajiban wujud bagi kita. Nah di sini lalu kita ada syirik lagi. Seperti Balaam bin Baur itu amal ibadahnya bujur aja, tapi karena lawan Tuhan ada pada diri. Inya mengenal artinya banyak pahala, mengajar target, kada mencari Tuhannya. Contoh lagi terakhir, bulan umpamanya anak mengambil upah mengatam. Jadi pahumannya ini pahuman Haji Muhammad Nur. Nah ampun benih, ampun paman. Lalu pian langsung terjun ke pahuman, tapi kada tahu kada bapada lawan Muhammad Nur. Jadi pas terjun pian ke pahuman, pian mengatam benih kurang melihat. Aja itu maling berampok yang kali orang sakit. Nah karena kan bapada. Kalau dia pian bapada, Assalamualaikum Pak Haji. Itu pahuman pian kanan belakang rumah ulun buat mengatam lagi di sini kita ambil gajinya. Nah kan tahu sama kalau kita ini dalam beramal beribadah, termasuk salat, termasuk salawat, termasuk zikir. Kalau kita kenal dengan Allah Ta'ala, nyaman mengambil upah. Kalau kita kenal Allah Ta'ala, apa ujar Rasulullah? La yasul ibadah illa bima'rifatil ma'ruf. Tidak sah amal ibadah siapapun kecuali dia kenal dengan Allah. Kan sah. Nah, walaupun sah pada bacaannya, tapi kita kenal wayang, kada kenal lawan galang. Syaratnya bang, syaratnya pun tidak akan sah. La yasiu salata illa bima'rifatillah. Tidak sah syarat siapapun kecuali dengan Allah. Karena kita syaratnya pada hakikatnya bukan menyembah lah. Kalau menyembah dua. Kalau orang Kristen wajarnya menyembah, orang Buddha wajarnya menyembah patung. Orang Buddha menyembah patung lah, bujur. Ada bandanya disembah. Orang Kristen menyembah Yesus bujur di luar berawa. Kalau kita tidak menyembah Tuhan tidak. Tapi kita mengabdi dan salat karena Tuhan ada pada diri, lalu menyatakan adanya Allah. Nah kan beda. Kalau sembahyang ini bahasa Sanskerta dua. Itu karena kita kebiasaan sembahyang. Padahal sebenarnya salat atau menyatakan adanya Allah. Berdiri kita Allahu Akbar. Karena dia sembah menyembah, cuma memuji dirinya, bukan menyembah. Kalau menyembah tadi dalilnya man abda ismaul. Nah mana bahwa kafirun. Barang siapa sembahyang, menyembah Tuhan, kaya itu orang Tuhannya, maka kafir dan jahil. Sama kita mengambil upah mengatam tadi, menggak tahu lawan ampun pahumannya, lalu kita kaya dapat upah, bahkan daripada orang maling dan perampok. Ini pak hakikatnya awal, bukan tinggi, karena di situ awaludun wajibinas ma'rifatullah. Awal agama wajib bagi manusia mengenal Allah, karena inilah dirimu sebelum kau mengenal Tuhan. Bilanya kamu mengenal Tuhan karena dirimu, karena Tuhan nampak kepada dirimu. Nyatakan diri kita tidak adanya kada mau dua. Seorang ada, Tuhan ada, kada mau dua. Nah yang kayak orang Islam, orang Kristen ada, Tuhannya ada.
Orang Buddha ada, patongnya ada. Nah kalau kita namanya ada. Lihat dalil tauhid di satu. Nah ini aja. Kan tauhid itu yang pertama kalau wujud artinya ada, lawannya kamu tiada. Nah berarti dasar tiada. Yang ada ini bang siapa? Nah ada ini dia Tuhan. Aku hendak menjadikan wujud kepada kamu, tapi kamu harus meminang duit. Adakah kamu bisa sendiri kadang-kadang? Dasarnya kada bisa sendiri. Lihat ampun Allah Ta'ala, dengar ampun Allah Ta'ala, suara ampun Allah Ta'ala, jalan ampun Allah Ta'ala, mulai ujung rambut sampai ujung batas milik Allah Ta'ala. Karena kita ini cuma hak pakai, hak pinjam, bukan hak milik. Kenapa jadi kalau tangan bergerak? Karena disitulah bersemayam roh di dalam hati. Jika roh tidak bersemayam lagi di dalam hati, maka ini tidak akan bisa bergerak. Karena manusia ini bagikan robot. Nah, kenapa kalau robot berjalan? Karena ada mesin baterainya di dalam robot. Baterainya cabut, robotnya akan bisa berjalan. Rohnya cabut, berarti kan berjalan. Berarti batang tubuh kita ini wajar saja status kita la tataharab jaratun illa biiznillah. Tidak bergerak sekecil debu pun, sekecil darah pun kecuali dengan Allah. Makanya kita dirinya berwudu lillahi ta'ala, kita salat lillahi ta'ala, kita beramal lillahi ta'ala. Maka daripada lillahi ta'ala ini dasar Tuhan memang gawinya pada kita. Kita ini cuma dilakukan-lakukan. Nah jadi disinilah cara mainjam melawan Tuhan. Mata mainjam untuk melihat, talinya mainjam untuk mendengar, talinya mainjam untuk berpandir, baris mainjam untuk berjalan. Berarti orang mainjam ampun seorang lain. Ini jasmani ampun sidin, hati pun ampun sidin. Seluruh jiwa dan raga ini milik Allah Ta'ala. Nah jadi Rasulullah itu sidin 13 tahun menyempurnakan ilmu syahadat, bertemuan dulu dengan Allah Ta'ala, lalu sidin Isra Mi'rajkan, berjumpa dengan Allah Ta'ala, lalu ada perintah salat 5 waktu. Dulu memang bujur aja Rasulullah itu mengajarkan ilmu hakikat, belum ada lagi perintah sembahyang. Jadi kada sembahyang sekali sehari. Tapi setelah Rasulullah menerima perintah Isra Mi'raj sebanyak 50 kali, dipotong 5, akhirnya menjadi 5. Nah jadi kewajiban bagi kita untuk menerima perintah salat sehari semalaman 5 kali, memberi bujur aja. Sembahyang ada sekali, ada 2 kali, tapi sudah ditentukan Isra Mi'raj, lalu kita diwajibkan salat sehari semalaman 5 waktu. Nah jadi sempurnalah sudah baginda Rasulullah setelah sirul mengenal Tuhan, pinang lawan Tuhan, lalu menerima perintah salat. Jadi di dalam salat itu al-ihsan antabudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu bahwa engkau menyembah Allah. Nah seolah-olah melihat dengan seolah-olah nyatu berarti tidak melihat. Aku seolah-olah masih anu jadi tidak melihat. Andaikan kamu tidak melihat Allah, bujur kita kadang dengan Allah, tapi Allah yang melihat pada dirimu. Nah jadi kita lepas sudah akun kita, lepas sudah baju kita, kalau dibisi apa-apa sesuai aja kita rancak menyambat a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan syaitan yang terkutuk. Jadi dengan pengen berlindung kepada Allah berarti dia sudah tak lalu dia sudah terlindung, ada lagi kelebihan berarti Allah yang ada. Nah disitulah dari perbuatan syaitan yang terkutuk. Maksud perbuatan syaitan terkutuk ya syirik. Bila nyapin merasa pian kuasa itu ngaruhnya syaitan yang terkutuk. Seperti Balan bin Ghaur tadi, statusnya dia sebagai orang yang alim tapi dia hianat kepada Allah Ta'ala. Inilah orang yang alim, orang yang ada ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Nah jadi sempurnalah Rasulullah mengajarkan daripada ilmu syahadat mengenal Tuhan dan disempurnakan dengan syarat. Nah inilah yang mungkin Allah sampaikan, yang singkat ini kurang lebihnya ampun dan maaf, minta halal minta ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.